Pak Stevi, hari ini nih saya mau berbagi pengalaman lahiran di Polandia, teman-teman. Jadi uh, ada yang tanya ke saya, pengalamannya tuh gimana sih? Apakah dokter dan perawat di sana itu baik-baik ataukah mereka jahat? Jadi ini pengalaman saya, teman-teman. Jadi saya melarikannya itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya melarikan udah lewat HPL, teman-teman. HPL saya itu 17 Mei, tapi saya lahirnya itu kurang lebih tanggal 26 Mei. Nah, pada saat udah lewat 1 hari HPL, suami saya tuh menyuruh saya ke rumah sakit, tapi saya nggak mau, teman-teman. Sebenarnya saya belum merasakan apa-apa, ngapain ke rumah sakit, paling ya nge-flag gitu loh, teman-teman. Terus tanggal 21 ya itu saya punya appointment sama dokter kandungan saya. Dan saya bilang sama suami saya, sebenarnya itu kalau checking dokter kandungan pasti dia menyuruh saya ke rumah sakit. Mending kita batal aja, saya akan ke rumah sakit hari ini. Ya udah, teman-teman, tanggal 21 itu saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Suami saya ngantar saya, terus sampai di rumah sakit, karena saya nggak bisa bahasa Polandia, saya bahasa Polandia sedikit banget. Jadi suami saya bicara sama perawat, istri saya nggak bisa bahasa Polandia, jadi gini, jadi butuh orang yang bisa bahasa Inggris dengan dia. Ya udah, teman-teman, akhirnya ada perawat yang bisa. Ya udah, akhirnya dia yang berbicara dengan saya. Tapi sebelum melakukan administrasi, mereka harus checking apakah saya ini kena COVID atau enggak. Jadi itu, habis checking ya udah, hasilnya tuh negatif, teman-teman. Terus mereka checking administrasi. Nah, checking administrasi selesai. Sebelum selesai itu mereka lihat buku saya. Wah, ini udah lewat HPL. Mereka bilang, kenapa nggak datang? Saya bilang, apakah itu harus? Mereka bilang, iya, kalau udah lewat HPL harus segera datang secepatnya, biar bisa ditindaklanjuti di rumah sakit. Ya udah, teman-teman, akhirnya jadi itu apa yang menambah ilmu aja. Ya udah, akhirnya saya dicek sama perawat, cek manual ya, teman-teman. Dia tanya apa yang saya rasakan, saya bilang saya nge-flag. Terus pembukaan saya sudah 2 dari usia kandungan saya tuh sekitar 37 minggu, teman. Tapi nggak ada yang nggak nambah-nambah. Terus habis dari perawat saya dicek sama dokter, checking USG. Mereka dokter saya mengatakan ini bayi saya ini sudah 3 kilo 400. Saya bilang waktu saya checking di dokter kandungan saya tuh, usia kandungan saya tuh sekitar 39 minggu, 37 minggu atau 37 minggu 4 hari, teman-teman. Itu berat badan janin saya itu sekitar 2 kilo 900, 2,9 kilo, teman-teman. Terus pada saat saya di rumah sakit, usia kandungan saya itu 40 minggu 4 hari. Itu janin saya itu beratnya itu sekitar 3,4 kilo. Dan dokternya mengatakan bahwa ini nanti kalau belum lahiran dia akan naik setiap harinya tuh 100 gram. Ya udah, teman-teman, akhirnya selesai mereka selesai checking, saya ganti baju semuanya. Mereka bawa saya ke kamar, saya dapat kamar. Nah, waktu itu kamarnya itu, satu kamar itu sekitar berapa, 1, 2, 3, 4 orang. Jadi 4 tidurnya tuh ada 6, jadi yang di kamar itu cuma 4 orang, teman-teman. Ya udah, akhirnya saya dapat kamar. Terus waktu saya masuk tanggal 21 itu hari Jumat, jadi nggak ada apa-apa, teman-teman. Hari Jumat, Sabtu, Minggu nggak, mereka checking paling ya detak jantung. Ya udah, akhirnya hari Seninnya itu dicekking sama dokter. Dokternya memutuskan itu saya harus pakai kateter. Saya pakai kateter, teman-teman. Hari Senin pakai kateter. Saya tanya sama dokternya, ini berapa lama, dokter? Mereka bilang kalau dokternya tuh kurang lebih 24 jam. Fungsi kateter itu untuk membantu pembukaan, katanya kayak gitu. Jadi ya udah, saya pakai kateter. Besoknya hari Selasa mereka itu saya masuk ruang bersalin untuk pakai hormon oksitosin. Nah, masuk ruang bersalin itu ada beberapa orang.
Terus sebelum saya masuk ke ruang bersalin, saya itu harus mengikuti tahap yang namanya tuh enema. Enema itu jadi bersihkan kotoran teman-teman dari anus, maaf. Jadi ini prosedur teman-teman. Jam 6 pagi perawat udah sediakan, jadi perawat nanti masukkan air ke dalam anus, maaf. Jadi ini peraturannya kayak gitu teman-teman. Terus nanti kita ke toilet, jadi itu keluar semua teman-teman. Jadi nanti pada saat lahiran itu kita bersih, gak ada apa-apa gitu, nggak ada kotoran yang keluar dari maaf dari anus. Ya udah, akhirnya saya pakai setelah enema itu saya nggak boleh makan. Setelah itu saya pakai dimasukin hormon oksitosin. Nah ini ada masih ada tandanya teman-teman. Ini masuknya itu di sini. Pakai hormon oksitosin. Teman yang sama-sama kita masuk ruang operasi. Jadi operasinya tuh 1, 2, 3, ada banyak ruangan. Jadi satu orang dapat satu ruangan. Jadi yang teman sebelah saya, sebelah kamar saya itu, dia hari itu juga langsung lahiran. Tapi kalau saya enggak, pembukanya itu masih tetap sama 3 waktu itu. Pada saat mereka pasang kateter ya, lepas kateter mereka cekin pembukaan saya itu cuma 3 tetap 3. Rasanya tuh gimana ya, bisa bilang aduh gimana. Tapi kata mama saya itu anak kalau lahirnya itu ada waktunya gitu. Jadi segala sesuatu tuh ada waktunya, itu intinya teman-teman. Ya akhirnya saya dibalikin lagi ke rumah sakit. Nah tapi balikin ke rumah sakit, dikembalikan ke kamar. Nah tapi sebelum itu saya tuh lapar banget teman-teman. Karena nggak lapar itu udah siang banget, hampir jam 2. Mereka bilang, apakah saya mau makan? Saya bilang, ya saya mau makan, saya lapar banget. Akhirnya udah selesai makan, dikembalikan ke kamar. Tapi bukan kamar sebelumnya, kamar lain. Dan kamar ini tuh cuma saya sendiri. Jadi tuh saya rasanya tuh gak stres. Soalnya apa, kamar sebelumnya itu mereka tuh ngobrol sampai malam. Aduh, sampai ada itu saya dengar, aduh mereka nih ngobrol soalnya besar banget. Ini udah lewat jam 10 malam, tapi kenapa ya masih ngobrol. Ya udah, setelah itu saya waktu di kamar itu saya adem banget. Saya rasa apa ya, tenang. Terus saya tidur jam 2 malam itu saya kebangun. Saya lihat ada rusa di tengah jalan. Ada rusa. Saya mau ambil fotonya tapi terlalu agak jauh ya teman-teman. Terus kurang lebih itu jam 2 sampai jam 3 pagi saya tuh ngerasakan ada sesuatu, ada yang keluar dari ada yang keluar. Saya harus cepat ke toilet. Saya lari ke toilet teman-teman. Jadi itu biar ya ampun, celana saya basah, tapi untungnya tuh saya sudah duduk di toilet teman-teman. Ya semuanya saya pikir saya pipis kok banyak banget ya, tapi saya bilang kok beda ya. Terus saya ke perawat. Tapi sebelumnya itu saya berpikir ini bukan pipis, tapi ini air keluar saya pecah. Saya ke perawat, saya bilang sama perawatnya tuh nggak bisa berbahasa Inggris teman-teman, tapi saya pakai Google Translate. Saya bilang sama perawat, air ketuban saya pecah. Dan perawat saya bilang tunggu, mereka akan checking. Jadi sebelum mereka checking tuh saya sudah ganti semuanya teman-teman. Mereka panggil untuk ada perawat yang lain untuk checking. Memang benar, air ketuban saya pecah teman-teman. Terus mereka bilang tunggu dokter datang sekitar jam 8 pagi. Jadi itu waktu selesai itu saya ngantuk banget. Dan mereka tuh checking detak jantung janin saya teman-teman. Jadi setelah itu saya tuh ngantuk banget, saya tidur. Tapi sebelum saya tidur saya telepon suami saya bilang sama suami saya air ketuban saya pecah. Suami saya bilang hari ini saya nggak akan pergi kerja. Saya akan telepon bos saya saya nggak akan pergi kerja. Ya udah teman-teman, jam 8 saya masih tidur. Dokternya datang bangunin. Dokternya datang, saya harus dicek sama dokternya. Ya udah saya pergi ke ruangan untuk checking. Dokternya bilang ya air ketuban pecah. Saya bilang, tapi sebelumnya tuh saya bilang dokter air ketuban saya pecah. Dokternya bilang ya I know, saya tahu. Di checking, ya benar hari ini saya harus lahiran.
ya setelah itu mereka panggil saya untuk melakukan prosedur itu lagi. Itu teman-teman, enema bersihkan kotoran dari anus. Setelah bersihkan kotoran, saya mandi dan perawatnya bilang, telepon suami kamu untuk datang segera mungkin. Ya udah teman, saya telepon suami saya datang. Waktu itu saya sudah di ruang bersalin, ruangan yang sama yang saya dapat sebelumnya. Tunggu suami saya, sambil menunggu mereka pasang hormon oksitosin lagi teman-teman. Dan saya nggak boleh makan, itu saya lemas banget. Suami saya datang, suami saya bantu saya. Bantu tuh, itu sakit banget, sakit banget. Pertama kali, jadi ini pengalaman pertama. Pembukaannya itu satu naik gitu teman-teman. Kayak terlalu sakit, mereka bilang kalau sakit ayo ke kamar mandi. Mereka tuh sediakan semuanya teman-teman, mau pakai air hangat. Fungsi air hangat itu untuk meredakan rasa sakit. Jadi teman, saya duduk di kamar mandi, ya ampun airnya tengah ngalir, pakai air hangat, rasanya tenang banget tapi sakit banget, sakit. Akhirnya perawatnya itu datang dan menyediakan air di seperti jacuzzi gitu teman-teman. Jadi itu tempat untuk lahiran, kalian mau pilih lahiran dalam air atau lahiran di tempat tidur. Mereka buat air hangat, mereka bilang sama saya harus rendam air hangat kurang lebih 30 menit. Saya rendam, begitu mereka checking pembukaan saya tambah 1/4. Kalau teman-teman selesai checking, saya masuk air hangat kurang lebih 30 menit. Itu tuh sakit banget, tapi pada saat masuk di air hangat itu rasanya tuh sakit tapi enak gitu loh. Ya udah, setelah 30 menit saya keluar, mereka checking pembukanya udah enggak mereka, saya belum keluar, mereka checking pada saat saya di dalam jacuzzi itu. Pembukaannya itu udah 8, cepat banget, saya bilang cepat banget. Ya udah, itu sakit banget. Pembukaan 8 itu kurang lebih udah sekitar jam 2 teman-teman, hampir jam 2 kalau nggak salah, hampir jam 2. Terus mereka udah siapkan semuanya, saya lihat itu udah gunting, mau ngapain gunting. Disiapkan, ya udah teman-teman, kalau rasa sakit itu jadi saya gak peduli lagi. Saya rasa sakit tuh saya lemas, saya nggak makan teman-teman, itu lapar banget, lapar. Terus suami saya tuh selalu tegas, saya bilang sama suami saya tuh pijit saya, apa aja yang saya suruh dia lakukan gitu aja rasanya itu. Ya ampun. Ya udah, setelah itu sekitar jam 4:11 teman-teman, saya lahiran, anak saya lahir. Dan berat badannya itu sekitar 3,9 kg, panjangnya itu 58 cm. Jadi apa ya, pada saat udah keluar itu pada saat baby udah keluar teman-teman, rasanya itu nggak sakit lagi. Dan untuk mengeluarkan plasenta, saya tuh lagi tutup mata, dan saya sebenarnya tuh tutup mata karena saya lemas teman-teman. Dokternya tuh pencet pusat saya, dia pencet like seperti ini terus diputar, akhirnya keluar, tapi saya nggak lihat itu. Ya udah, akhirnya selesai teman-teman. Dan waktu itu saya robeknya tuh saya nggak tahu robeknya berapa, tapi saya mendengar kalau bukan perawat, dokternya tuh yang jahit. Ya udah, setelah itu saya pindah ke kamar untuk menghabiskan waktu selama 1 jam dengan suami dan anak saya. Jadi saya setelah itu saya harus menyusui dia biar itu supaya merangsang susunya itu keluar, air susu keluar. Dan setelah selesai lahiran, saya mulai lapar, saya bersama suami saya, kita makan bareng-bareng. Saya punya roti teman-teman, jadi itu disediakan sama rumah sakit. Dan setelah saya lahiran itu mereka kasih supper, jadi makan malam. Bukan makan malam sih, sebenarnya tuh camilan malam. Kita makan bareng-bareng.
makan. Terus abis lahiran tuh sebenarnya mereka kita nggak diperbolehkan untuk minum teh black tea teman-teman. Jadi harus minum teh rasa buah. Nah mereka sudah sediakan semuanya, ya suami saya buat, kita minum bareng-bareng dan makan juga bareng-bareng. Habiskan waktu 1 jam dengan suami saya. Ya udah, suami saya balik pulang ke rumah, saya balik ke kamar. Mereka masukkan saya ke pindahkan saya ke kamar dengan anak saya. Dan waktu itu dikembalikan itu kamar, anak saya tuh harus dicek dulu. Saya sudah masukkan di kamar dan saya minta sama perawat itu saya mau mandi, karena itu saya rasanya tuh nggak enak banget. Perawatnya bilang tunggu 1 jam baru mandi. Pada saat saya mandi, mereka nganter saya ke kamar mandi. Nah pada saat saya berdiri, saya mau ke air panas itu, kepalanya tuh kayak gini, muter, pusing, ya pusing. Terus di kamar mandi itu, di segala tempat itu mereka udah siapkan pencetan buat, karena kepala saya pusing, nggak tahu lagi itu di mana dia. Dan itu di sebelah kamar mandinya tuh kebetulan itu teman saya di kamar sebelumnya. Saya bilang sama dia, tolong panggil perawat, kepala saya pusing banget. Perawatnya datang, terus mereka tuh suruh saya duduk, dan mereka tuh buat kepala saya tuh seperti ini tuh beberapa kali akhirnya. Terus mereka angkat kepala, ya udah angkat kepala itu ya udah hilang pusingnya. Tuh saya bilang, saya sudah baik-baik saja. Dan mereka bilang, kita nggak akan kemana-mana sampai kamu selesai mandi, terus kita bawa ke kamar lagi. Ya udah teman-teman, saya selesai mandi. Saya nggak boleh mandi air terlalu panas dan juga terlalu hangat, tapi hangatnya tuh nggak terlalu hangat teman-teman. Jadi udah sedingin dinginnya teman-teman. Aduh, mereka bilang nggak boleh mandi air yang terlalu hangat karena nanti saya punya bekas jahitan itu lepas. Saya bilang oke, baiklah. Ya udah teman-teman, akhirnya selesai mandi mereka bawa saya ke kamar, dan ada perawat yang datang untuk menawarkan bahwa saya akan tidur malam ini dan mereka akan menjaga anak saya. Terus mereka tanya lagi, kalau misalkan anak saya bangun, apakah bisa mereka berikan susu formula? Saya bilang berapa banyak? Mereka bilang nggak banyak kok, hanya saya nggak, kurang tahu ya waktu itu mereka bilang berapa. Pokoknya itu saya nggak ingat lagi teman-teman. Terus saya lagi pusing. Ya udah akhirnya mereka bawa anak saya, dan mereka bilang nanti jam 6 pagi dikembalikan ke saya. Jadi malam itu saya istirahat total. Istirahat, dan saya mau ke toilet aja teman-teman. Saya harus panggil perawat untuk bantu saya ke toilet. Saya harus pakai saya harus pakai kursi roda teman-teman. Itu tuh aduh, benar-benar karena saya nggak kuat. Ya udah akhirnya jam 6 pagi, sebelum jam 6 pagi saya sudah bangun, saya sudah siapkan semuanya. Mereka bawa bayi saya. Akhirnya saya habiskan waktu dengan bayi saya di rumah sakit itu kurang lebih 2 hari setelah selesai melahirkan. Dan sebelum kami pulang, ada dokter yang cek bayi saya dan juga saya. Jadi dokter anak cek bayi saya, kalau misalkan bayi saya itu sehat, oke. Kalau misalkan saya nggak sehat, dua-duanya nggak bisa pulang. Kalau misalkan saya sehat, bayi saya nggak sehat, berarti sama aja teman-teman, kita nggak boleh pulang. Jadi untuk pulang ke rumah itu dua-duanya harus sehat. Jadi dokter checking bayi saya sehat. Checking saya bagaimana dengan luka jahitan saya, ternyata baik-baik saja. Akhirnya kita pulang teman-teman. Kita pulang, tapi sebelum kita pulang itu bayi saya udah di vaccinate di rumah sakit itu, vaksin hepatitis B, dan ada satu lagi, jadi 2. Udah semuanya selesai akhirnya. Ya udah teman-teman, jadi kesimpulannya itu dokter di rumah sakit, dokter perawatnya itu mereka tuh baik banget, dan mereka tuh mau tolong gitu loh teman-teman. Jadi gak ada yang galak gitu loh. Kalau misalkan bukan pengalaman sih, mama saya kalau waktu melahirkan itu ada teman sebelah, bukan teman sih, tetangga sebelah tempat tidurnya itu
karena lahirnya sakit, dia teriak-teriak, terus dokternya perawatnya bilang itu kalau melakukan hubungan seks nggak teriak, nanti kalau udah kayak gini teriak dulu, nggak sopan banget. Kalau di sini tuh enggak teman-teman, teriak tuh normal gitu loh. Kalau masuk ruang bersalin kalian bisa dengar sebelahnya tuh pada saat lahiran tuh teriak, sebelahnya juga teriak, saya juga waktu itu teriak, sakit banget, sakit banget, jadi normal aja gitu loh. Terus sebelum saya pulang ada perawat yang datang, mereka bilang ya kita menerima kembali, kalau misalkan teman-teman mau datang silakan. Kami bilang enggak dulu ya, kita tunggu dulu. Jadi ya itu pengalaman saya. Dan apa ya, intinya semua dokter dan perawat baik-baik ya, itu rumah sakit yang terbaik yang di sini teman-teman yang saya lahiran. Jadi ada beberapa pasien dari luar kota datang untuk lahiran di sini. Jadi ya itu, dari saya bilang rumah sakitnya tuh terbaik. Cuma melayani rumah sakit ini tuh rumah sakit bersalin teman-teman. Jadi cuma melayani ibu dan ibu untuk lahiran. Lahiran terus apa ya, punya masalah kewanitaan gitu, bukan lahiran aja, jadi masa mau aborsi, misalkan aborsi yang apa ya, yang di seperti saya waktu itu kandungannya tuh lemah kayak gitu. Jadi pokoknya itu tentang kewanitaan. Jadi ya udah teman-teman. Dan berapakah biayanya? Biayanya tuh sebenarnya saya nggak bayar, saya nggak bayar karena di cover sama asuransi saya. Jadi kalau lebih saya di rumah sakit itu 1 minggu. 1 minggu itu kalau di Indonesia berapa ya, saya nggak tahu. Jadi kalau di Belanda saya nggak bayar teman-teman karena saya di cover sama asuransi. Ya udah akhirnya kita pulang ke rumah teman-teman karena kita berdua sehat dan sampai sekarang. Jadi itulah pengalaman saya lahiran di Polandia teman-teman. Saya nggak takut karena apa ya, mereka baik-baik semuanya gitu dan profesional. Jadi itu aja yang mau saya sharing. Jadi terima kasih karena sudah menyaksikan dan mau mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu lagi, bye bye.